Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anizar Mawati dari Prodi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 0538080881. Izin mempresentasikan tentang perpustakaan di era digital. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang memerlukan berbagai pengetahuan tercetak dan terekam dengan mengelola secara khusus untuk mengetahui intelektual para pengguna. Dalam arti tradisional sendiri, perpustakaan ialah tempat sebuah koleksi berbagai macam buku pustaka. Walaupun dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun lebih dikenal juga dengan perpustakaan yang dikelola atau dibiayai oleh pemerintah setempat. Untuk fungsi perpustakaan sendiri terdapat 5 fungsi. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu sebagai sarana pendidikan dengan menyediakan sumber belajar yang beragam untuk mendukung kurikulum formal dan pengembangan diri. Yang kedua, terdapat fungsi informatif, yaitu pusat dari informasi yang menyediakan berbagai akses sumber informasi seperti media cetak, digital, audiovisual. Selain itu, dapat membantu para pengguna dalam menemukan dan mengakses informasi yang dibutuhkan dengan menyediakan akses internet dan sumber daya elektronik. Ketiga, terdapat fungsi penelitian, yaitu yang menyediakan berbagai koleksi referensi dan literatur ilmiah yang komprehensif dan menyediakan akses informasi ke database, jurnal, dan publikasi ilmiah terkini. Untuk yang keempat, yaitu fungsi rekreasi, menyediakan suatu koleksi bacaan ringan dan hiburan seperti novel, majalah, komik, serta menyediakan ruangan yang nyaman untuk membaca. Yang kelima, terdapat fungsi deposit, yaitu mengumpulkan dan menyimpan semua terbitan negara sebagai pelestarian dari berbagai karya-karya bangsa untuk generasi mendatang, serta dokumentasi sejarah dari penerbitan nasional. Selanjutnya yaitu peran dari perpustakaan. Perpustakaan ada itu karena berperan untuk memelihara, mengoleksi bahan pustaka sebagai mendukung proses belajar mengajar, akan memberikan kemudahan bagi siswa maupun pemustaka yang lain dalam proses belajar mengajar di berbagai perpustakaan yang ada, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan universitas, dan perpustakaan lainnya. Hal itu terkaitan dengan kemajuan bidang pendidikan dan teknologi serta dengan adanya suatu perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan perpustakaan di era digital. Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang dengan pesatnya dan canggihnya teknologi. Perkembangan pada dunia perpustakaan didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, mulai dari segi data dan dokumen yang disimpan di perpustakaan, seperti perpustakaan konvensional yang hanya terdiri dari koleksi buku tanpa katalog, dan untuk sekarang terdapat katalog elektronik yang lebih mudah dan cepat dalam melakukan pencarian pada koleksi yang disimpan oleh perpustakaan. Koleksi yang ada pada perpustakaan juga alihkan ke dalam bentuk elektronik yang tidak memakan banyak tempat dan lebih mudah ditemukan. Dengan munculnya perpustakaan digital atau digital library yang memiliki keunggulan dalam memiliki hal kecepatan mengakses data dengan menggunakan media jaringan komputer. Pesatnya dari perkembangan teknologi ini memudahkan perpustakaan dalam menyimpan dokumen secara digital, seperti menganalisis data dan juga memberikan akses pengguna agar dapat meminjam atau membaca buku dengan koleksi digital. Untuk selanjutnya terdapat tantangan adanya perpustakaan di era digital. Yang pertama, infrastruktur dan biaya yang naik signifikan dalam hal infrastruktur teknologi dan pelatihan staf pada koleksi digital. Yang kedua, ketersediaan konten digital di mana tidak semua buku dapat dengan mudah diubah menjadi koleksi digital. Yang ketiga, keamanan dan privasi, yaitu dengan menyimpan data digital dan harus memastikan informasi tersebut aman serta tidak disalahgunakan. Yang keempat, mengelola berbagai macam bahan pustaka yang berbeda-beda jenisnya dan juga memastikan bahwa buku tersebut sesuai dengan katalognya. Yang kelima, kompleksnya sumber informasi yang ada membuat banyaknya bahan koleksi bertambah dan terkadang terkendali untuk dijaga. Yang keenam, hak cipta. Terkadang digitalisasi koleksi dapat menimbulkan masalah dari hak cipta. Dan yang terakhir ketujuh, persiapan di SDM. Koleksi digital memerlukan pustakawan yang kompeten dalam literasi digital. Untuk selanjutnya terdapat peluang. Yang pertama, dapat mengakses koleksi bahan pustaka secara luas tanpa batasan waktu.
Yang kedua, mengembangkan layanan fasilitas koleksi digital seperti e-book dan audiobook. Yang ketiga, dapat menganalisis data sehingga membantu dalam memberikan wawasan berharga terkait dengan kebiasaan baca pengguna dan preferensi mereka. Yang keempat, menyediakan layanan pelatihan literasi digital untuk masyarakat. Yang kelima, inovasi layanan perpustakaan seperti dengan menciptakan perpustakaan hibrid, forum diskusi, dan juga sesi membaca bersama. Yang keenam, membentuk kemitraan dan kolaborasi dengan institusi lain seperti universitas sehingga dapat bertukar koleksi atau menyediakan layanan bersama. Berikut ini contoh dari implementasi teknologi dalam perpustakaan. Pustakawan menggunakan format katalog penerbit untuk menentukan buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Dengan mengakses internet bisa menolong dalam memanfaatkan katalog dari perpustakaan yang lain untuk memilih judul yang relevan dalam subjek tertentu. Katalog sendiri memberikan sebuah informasi berkaitan dengan bibliografis yang diperlukan untuk memesan, termasuk ISBN dan kadang-kadang harganya. Salah satu katalog yang paling lengkap di dalam internet adalah katalog Library of Congress. Para penerbit sekarang sudah banyak yang membuat katalog dengan versi elektronik yang didistribusikan melalui CD-ROM dan bahkan katalog tersebut dapat diperoleh dari internet saja. Dan untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri yaitu perpustakaan telah berevolusi dari hanya yang sekedar tempat fisik yang menyimpan buku menjadi sebuah ruang yang telah menyediakan akses pada informasi digital dan layanan teknologi. Perpustakaan digital memungkinkan pengguna mengakses koleksi kapan saja, di mana saja, dan dengan lebih banyak fitur tanpa batasan waktu. Selain itu juga, perpustakaan digital juga dapat membantu pengguna meningkatkan keterampilan literasi informasi dan mengakses sumber daya pendidikan. Untuk saran, perpustakaan di era digital ini perlu melakukan upaya pengembangan pada layanan digital, pelatihan literasi informasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi menjadi lebih baik lagi. Perpustakaan juga perlu fokus pada pelestarian koleksi digital, pengembangan infrastruktur jaringan, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan digital. Sekian dari presentasi perpustakaan di era digital menurut pendapat saya. Apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.